Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo, apa kabar semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, senang sekali nih hari ini ada saya Indra Prayoga dan rekan saya. Dan aku Anissa Rimba. Nah, hari ini kita spesial nih hadir lagi caster Tridaya dengan sesuatu yang baru. Kita ada Deep Talk episode 1. This is our place. Oke, Mister. Ya, Ini Miss. episode Kenapa, Miss? pertama nih di Iya, Talk. betul. Nah, di sini kan Mister itu guru bahasa Indonesia. Betul. Aku guru bahasa Inggris. Nah, di sini kita mau apa sih? Nah, hari ini spesial ya, Miss ya. Kalau biasanya kan kita live stream. Kita hari ini ada sesuatu yang beda. Kita ada podcast Deep Talk. Nah, hari ini kebetulan kita akan menyambut Hari Buku Nasional Kapan dong, dan Mister? Hari Ulang Tahun Perpus Nasional. Dan ada yang tahu teman-teman di rumah? Ya, betul banget. Hari Buku Nasional itu jatuh besok. Tanggal 17 Mei 2023. Nah, karena itulah hari ini kita hadir membahas tema tentang membaca buku apakah penting, seperti itu, Miss. Waduh, pas banget dong. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita tadi fokus ke buku bahasa itu berkaitan dengan bahasa Mister. Betul. Oke, ngomongin buku nih, menurut Mister, sebagai guru bahasa atau sebagai apa ya, sebagai orang secara umum aja gitu ya. Betul. Menurut Mister gimana sih pandangan Mister mengenai minat baca buku? Kalau menurut saya pribadi ya, Miss ya, saya merasa cukup miris dengan keadaan bangsa kita saat ini ya, Miss ya, karena berdasarkan data terbaru dari Program of International Student Assessment atau PISA, betul, negara kita itu menempati urutan terbawah, Miss. Dari 72 negara, kita ada di urutan ke-62 negara. Jadi bisa dibilang rata-ratanya sangat rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Ya, ASEAN, betul. Bahkan kita tertinggal sangat jauh dengan Korea Selatan yang angka literasinya menyentuh angka 95%. Kalau di kita masih di bawah 70%. Di bawah 70%, Miss. Tentu. Ya, aku senyum tapi dalam hati ini miris banget. Iya, miris sekali. Jadi kalau secara indeks ya, Miss ya, perbandingannya mungkin jangan kaget ya, Miss ya. 1:1000. Oh my god. Ya, tahu artinya 1:1000, Miss? Jadi dalam 1.000 orang. Betul. Hanya satu orang ya? Ya, dari 1000 orang hanya satu orang yang punya minat baca tinggi. Wah, ini benar-benar kita mengelus dada ya, Miss ya, dengan kondisi kita saat ini. Apalagi kita sebagai guru bahasa ya, Miss ya, di SMA Bahasa Indonesia. Kita betul ya, kita merasa punya tanggung jawab bagaimana caranya biar angka minat baca anak-anak kita itu bisa naik, bisa lebih tinggi seperti itu, Miss. Dan yang bikin kita lebih miris ya, Miss ya, angka minat baca kita bisa dibilang cukup rendah, tapi angka kita menggunakan gadgetnya itu sangat tinggi, Miss. Jadi itu berbanding terbalik dengan angka minat bacanya. Nah, berdasarkan data ya, Miss ya, saya sempat membaca rata-rata orang Indonesia menggunakan gadget untuk berselancar di dunia maya itu dalam satu hari sekitar 9 jam, Miss. 9 jam. 9 jam, bayangkan. Waktu siang yang 12 jam ya, pagi sampai sore, terus itu 9 jamnya tuh rata-rata dipakai untuk berselancar. Aja sih, iya, banyak entah buka sosmed, kemudian buka YouTube, Twitter, yes, betul, dan lain sebagainya. Itulah kenapa negara kita itu sangat mudah diprovokasi. Tahu dong kenapa? Minat bacanya rendah, angka menggunakan gadgetnya tinggi, jadi wajar kalau seandainya kita jadi sasaran empuk untuk kayak hoax, kemudian provokasi di media sosial. Itu komen-komen gitu. Aku sebenarnya juga pernah baca tentang itu, Mister, karena memang ada pengaruh yang sangat dekat gitu ya, antara kenapa orang Indonesia itu sangat mudah terprovokasi di komentar di sosial media, baik di Instagram, Twitter, dan hubungannya dengan minat baca. Iya, jadi bisa dibilang kita cerewet di media sosial ya. Cerewetnya tapi tidak kritis gitu. Cerewetnya tidak kritis, betul. Tidak
pada tempatnya dan tidak dalam arti yang baik seperti itu. Makanya kita kan sering ya banyak kasus-kasus hoax, kasus provokasi yang pada akhirnya merugikan kita sendiri seperti itu. Jadi ini sangat disayangkan, sangat miris sekali seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang minat baca ya Miss ya, padahal kan kita tahu ya Miss ya, Al-Quran aja kan ayat pertamanya tahu Miss? Yang pernah diturunkan ya, yang pernah diturunkan, yang disuruhnya bukan bersosmed, bukan menulis, tapi membaca ya. Kalau tidak salah surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang minat baca Miss, iya, Mister. Kan kemarin-kemarin kita baru aja ini ya Miss ya, ngajarin lah anak-anak kelas 12 yang baru saja berjuang di SNBT. Alhamdulillah ya Miss ya, semua sudah selesai berjalan dengan baik. Kita doakan ya Miss ya, sama-sama. Mudah-mudahan anak-anak semuanya yang kami bimbing ya, yang kita bimbing semuanya bisa mendapatkan kampus terbaik dengan jurusan pilihannya masing-masing seperti itu Miss. Nah, ngomong-ngomong tentang baca di SNBT, banyak Miss ya berkaitan dengan baca-bacaan. Bukan banyak lagi nggak sih? Memang pada dasarnya SNBT yang sekarang tuh memang soalnya literasi kan, yang diutamakan itu adalah literasi. Jadi ketika aku pertama lihat soalnya pun ya Mister, waktu ya pertama ngajarin mereka, bukan ngajarin apa tuh ya bareng gitu lah ya, belajar ya bimbingan dengan mereka. Pertama aku lihat tuh aku agak kaget. Karena yang aku expect itu ya berhubungan grammar dong. Dan yang namanya grammar tuh kan sebenarnya ada istilah karena grammar dalam bahasa Inggris itu adalah matematikanya bahasa. Aku juga agak berarti aku juga harus mulai baca-baca lagi gitu ya sebelum membimbing mereka. Pas aku baca, lah ini mah literasi, ini teks kayak sebenarnya asalkan aku selalu bilang ke mereka asalkan kalian baca, asalkan kalian paham teksnya, pasti bisa mengerjakan. Aku selalu bilang gitu sebenarnya. Kalau bahasa Indonesia gimana, Mister? Nah, kalau di bahasa Indonesia apalagi ya Miss ya, sama bahasa Indonesia termasuk yang porsi soalnya di SNBT itu cukup banyak Miss. Sama bahasa Inggris juga ya. Jadi kita di bahasa Indonesia ada di beberapa subtes SNBT ya Miss ya. Kita yang pertama kan ada di TPS. TPS itu kan tes potensi skolastik untuk mengukur bagaimana penalaran umum secara umum para mahasiswa, calon mahasiswa seperti itu. Pertama ada penalaran umum, yang kedua ada pemahaman bacaan dan menulis, yang ketiga ada pengetahuan umum, pemahaman dan pengetahuan umum, dan yang keempat ini yang terbaru ada literasi bahasa Indonesia. Oke, dari semua sub itu ini nggak sih Mister, berarti semuanya pemahaman tadi kan pemahaman terus tadi apa literasi. Berarti emang kayaknya memang ada sengajaan ya nggak sih, maksudnya dibuat bahwa SNBT ini untuk anak-anak itu lebih fokus ke literasinya itu. Iya, jadi teman-teman yang kalau seandainya minat membacanya masih belum muncul ya, artinya belum memiliki komitmen untuk membaca, tentu akan sangat merepotkan ya hal-hal yang seperti tadi kita bilang Miss. Di soal-soal SNBT akan sangat kerepotan ketika nanti teman-teman mengerjakan soal-soal tes itu seperti itu. Karena gimana, Mister? Di khususnya di bagian literasi bahasa Indonesia ya Miss ya, itu kan teksnya itu panjang ya Miss ya. Bahkan mungkin dalam satu lembar paragraf itu satu teks itu banyak, ada beberapa paragraf dan sebagainya. Nah, kalau di literasi sebetulnya kalau seputar materi bahasa Indonesianya Miss ya, seperti materi tentang kalimat efektif, kata hubung, mungkin di bahasa Inggris juga ada pasti ada. Ya, itu belum munculnya di situ. Kalau di literasi mah semuanya berkaitan dengan kebahasaan. Betul. Semua berkaitan dengan bacaan seperti itu. Artinya comprehension-nya gitu kan. Betul. Artinya kita sebisa mungkin dituntut untuk tidak hanya baca Miss, tapi kita harus tahu apa isi bacaannya. Nah, itu tuh Mister, aku jadi kepikiran juga mengenai tidak sekadar baca tapi mengerti. Itu tuh ini bukan sih Mister sebenarnya pengertian dari literasi itu sendiri. Pengertian dari literasi. Itu karena banyak salah kaprah nggak sih di mana-mana? Ya, banyak salah kaprah orang mengartikan seperti apa itu literasi. Seperti yang sering kita lihat ya Miss ya. Mungkin selama ini banyak sekolah-sekolah yang membuat program literasi dengan cara mewajibkan siswa-siswanya untuk membaca buku selama mungkin 10 sampai 15 menit di awal pembelajaran. Terus udah baca ini biasanya nulis apa yang udah kamu baca. Nah, betul. Gitu. Nulis reviewnya ya. Misalkan saya hari ini baca materi ini dari halaman 1 sampai 50 misalnya. Kita disuruh bikin reviewnya. Tapi
apakah memang seperti itu, Miss? Konsep literasi yang benar, Miss? Oke, dari yang aku tahu nih ya, Mister, itu tuh adalah salah satu bagian kecil dari literasi. Salah satu bagian Jadi kecil. Tidak salah ya, disuruh membaca, disuruh menulis review dari yang sudah dibaca, itu tidak salah karena itu merupakan bagian dari literasi. Tapi itu tuh bagian kecil dari literasi yang sebenarnya harus kita pahami dengan baik gitu loh. Karena literasi sendiri itu kan bukan hanya kemampuan baca tulis, tapi literasi itu adalah kemampuan kita untuk memahami apa yang sudah dibaca atau ditulis. Jadi intinya dari literasi itu adalah pemahaman kita, dan selain pemahaman berarti ininya juga kemampuan kita untuk mengomunikasikan apa yang sudah kita pahami. Betul. Jadi konsep literasi tidak sekadar membaca buku ya, Miss ya, tapi bagaimana kita paham dengan membaca buku tersebut dan kita bisa mengomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu ya teman-teman ya yang harus kita pahami tentang konsep literasi. Nah, balik lagi Miss ke yang tadi kita bahas tentang SNBT ya Miss ya. Mungkin salah satu penonton kita mungkin banyak teman-teman kelas 11, kelas 10 mungkin ya Miss ya, yang mungkin ke depan juga akan merasakan mengikuti tes SNBT. Tadi di literasi bahasa Indonesia kan namanya teks ya Miss ya, panjang. Tentu cara membacanya akan berbeda ya Miss ya, karena ada banyak teknik dalam membaca buku seperti itu. Jadi teknik membaca buku itu sama seperti kita memilih baju Miss. Gimana tuh? Nah, aku baru tahu loh. Ada yang kayak gitu ya? Kalau misalnya kita mau ke pesta, tentu kita akan memakai baju A. Sedangkan ketika kita mau misalnya mau ke pantai misalnya, atau mungkin ketika kita mau ke kantor misalnya, tentu baju yang kita gunakan akan berbeda, akan disesuaikan ketika kita akan ke pesta seperti itu. Termasuk dengan ketika kita mengerjakan soal-soal UTBK atau mungkin ketika kita membaca buku. Kalau misalnya kita membaca soal-soal UTBK dengan teknik seperti kita membaca cerpen, novel, wah kita akan kerepotan ya Miss ya. Karena di waktu juga ya. Nah, pintar betul. Iya, jadi aku udah membimbing mereka sudah berapa lama nih aku jadi. Waduh, kayaknya udah lebih dari 10 tahun ya Miss. Ya, jadi ketika kita SNBT itu kita tidak hanya dituntut tepat ya Miss ya, tapi juga cepat. Betul. Percuma kita tepat tapi waktunya habis, banyak soal yang tidak dikerjakan, makanya akan salah seperti itu. Sehingga kalau di bahasa Inggris gimana Miss kira-kira Miss? Kuncinya supaya bisa mengerjakan soal-soal SNBT, kan bahasa Inggris juga mungkin sama dengan bahasa Indonesia, soal-soalnya berawal dari sebuah teks yang panjang seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk mengerjakan, kan ini konteksnya membaca teks untuk mengerjakan soal ya. Betul. Nah, jadi biasanya kalau tips untuk mengerjakan soal SNBT literasi bahasa Inggris itu adalah dengan cara scanning atau skimming. Betul. Gimana Miss? Scanning itu berarti kita membaca secara singkat, maksudnya singkat dan cepat gitu loh. Intinya adalah untuk menemukan apa yang fokus kita cari. Misalnya yang ditanyakan di soal tuh kita baca tuh baca secara keseluruhan tapi kita fokus untuk mencari si A-nya itu. Betul. Nah, tapi Mister ini juga sebenarnya yang jadi agak mengganjal sebenarnya nih bagi aku loh, karena kan judulnya literasi bahasa Inggris. Dan aku juga gimana ya, aku bilang bersyukur, aku bilang seneng dengan apa sih sistem literasi yang seperti ini tuh aku seneng karena berarti kan siswa tuh dituntut ya untuk membaca karena mereka ingin lulus kan SNBT-nya, mereka ingin bisa gitu. Nah, tapi aku menurut aku ya sangat disayangkan yang seperti ini tuh ditaruhnya di akhir gitu loh. Oh, di akhir kelas, sekolah akhir gitu. Sekolah, betul. Karena jadi pembentukan anak-anak untuk meningkatkan si minat baca itu jadinya ada di akhir doang dan jadinya kayak kepepet gitu, kayak maksa mereka kayak aduh aku harus bisa, aku harus, jadinya mereka dalam beberapa bulan langsung dipaksain semuanya bisa. Jadi intinya mereka tuh seperti dipaksa untuk bisa baca di akhir ketika mereka sudah mau lulus karena SNBT-nya ada di akhir seperti itu. Nah, karena menurut aku masalah literasi itu untuk minat baca itu ya mungkin semua juga udah tahu ya yang namanya minat baca tuh dikembangkannya sejak kapan sih? Sejak dini banget kan? Betul. Iya. Dan memang terlihat perbedaannya juga ketika kita membimbing siswa aja ya, untuk siswa yang memang pada dasarnya sudah gemar membaca dengan siswa yang mungkin baru sekarang ya kan harus mengerjakan soal itu sangat beda terlihatnya.
Iya. Nah, maka dari itu berarti masalah ya kalau kita bilang masalah ya masalah ya masalah, ini ya. Betul. Berarti kalau misalnya masalah minat baca ini masalah untuk literasi ini berarti jawabannya tuh bukan hanya bukan hanya di sekolah, bukan hanya untuk mengerjakan tugas, mengerjakan soal, tapi berarti harusnya yang paling baik menurut aku nih ya Mister, cara untuk meningkatkan minat baca itu adalah extensive reading. Extensive reading. Yeah. Apa Miss maksud extensive reading Extensive reading itu adalah reading for pleasure atau membaca untuk kesenangan. Betul, iya. Jadi kayak gini kan tadi ini aku mau nyambungin yang Mister bilang tadi kan bilang katanya dalam rata-rata orang Indonesia menghabiskan satu hari itu 9 jam. Dalam satu hari itu 9 jam untuk bersosial media. Nah, bayangkan kalau misalnya kita dalam 9 jam itu mungkin 5 jamnya atau setidaknya 2 atau 1 jam dipakai untuk baca buku. Nah, tapi baca buku itu maksudnya untuk kesenangan gitu loh. Iya, kayak misalnya kita biasa nih anak-anak nunggu dijemput atau gimana. Nah, daripada buka HP. Ya, betul. Jadi mungkin untuk bisa memiliki minat baca yang bagus, tentu diawali dengan membaca yang kita suka dulu ya, Miss ya. Kalau mungkin saya karena hobinya mungkin dengan ranah olahraga ya Miss ya, mungkin banyak membaca dulu materi-materi atau berita-berita tentang olahraga seperti itu, atau mungkin juga membaca untuk kesenangan tadi sudah disebutkan kayak misalkan cerpen, novel dan sebagainya. Iya, mungkin dari genre-genre yang kita sukai dulu gitu. Dengan begitu ketika kita sudah merasa enjoy, sudah merasa nyaman membaca buku itu, mungkin kita akan memiliki ketertarikan ke hal-hal lain di luar yang tadi untuk tujuan kesenangan seperti itu, gitu Min. Kayak kalau dari pengalaman aku nih, misalnya kalau boleh aku sharing, aku sebenarnya tumbuh minat baca itu awalnya sebenarnya aku juga awal nggak terlalu dini, jujur aja nggak terlalu dini nih, karena kayak yang dari aku baca nih ya kayak biasanya orang yang minat baca itu karena dari dulu udah disuplai sama orang tuanya, di rumahnya banyak buku dan lain sebagainya. Nah tapi untuk aku sendiri sebenarnya SMP-an lah, ini namanya anak remaja gitu loh baca. Kalau kayak Mister nggak tahu Mister tahu apa nggak, Mister tahu fan fiction nggak? Fan fiction kayaknya apa itu? Nggak tahu ya. Karena fan fiction itu ininya tulisan fans mengenai misalnya dia suka suatu band atau suatu film atau apa, terus mereka tuh bikin cerita yang menggunakan karakter bandnya itu. Nah awalnya aku baca yang gitu-gitu Mister kayak Pokoknya aku awalnya jadi malu sendiri, aku nge-spillin tapi nggak apa-apa. Pokoknya aku awalnya baca yang kayak gitu. Nah kemudian aku muncul kesadaran sendiri kayak, kamu ngapain baca yang kayak gini sementara aku tuh bisa baca literatur beneran gitu loh, ketika banyak karya di luar sana tuh yang beneran bagus dan layak dibaca. Aku nggak bilang fanfiction tidak layak dibaca ya, tapi waktu itu aku merasanya lebih banyak, maksudnya ada banyak yang aku bisa baca. Nah dari situ aku mulai baca-baca novel, dan sebenarnya aku juga dibilang suka baca juga bukan hanya sih, aku memang fokusnya tuh ke fiction karena aku memang sukanya itu. Tapi dari situ juga memang sangat membantu untuk membaca teks-teks lainnya, gak hanya fiction. Kalau setelah dari situ gitu loh, kalau udah tumbuh si minat bacanya. Kalau saya justru sebaliknya Miss, lebih tertarik justru dengan yang non fiksi. Ya, jadi dulu Miss ya, mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah ya tentang minat baca saya. Jadi saya itu sebetulnya suka informasi ya Miss ya. Dulu ketika masih kecil ya, SMP, SD mungkin bahkan, kan kecanggihan teknologi belum secanggih sekarang ya Miss ya. Jadi untuk mendapatkan informasi itu belum hanya lewat TV, maksudnya tidak lewat TV, apalagi internet masih sangat terbatas. Jadi untuk bisa mendapatkan informasi itu melalui koran Miss namanya. Koran. Miss. Ya. Aku tahu nih namanya koran. Aku juga tahu. Entah koran Kompas. Kalau di daerah saya ada namanya koran daerah Suara Merdeka. Terus koran-koran yang berkaitan dengan hobi saya, ada soccer, bola dan sebagainya. Nah, kebetulan orang tua saya, ayah berlangganan koran Kompas. Ketika pulang kantor, datang, yang pertama kali saya cari
dari apa yang dibawa sama orang tua saya adalah koran itu. Kalau misalnya bacanya sore berarti berita yang pagi atau baru bacanya sore? Betul. Kadang biasanya siang atau menjelang sore seperti itu. Jadi saya baca informasi-informasi yang ada dalam koran. Tapi meskipun begitu, yang saya baca tentu nggak semua. Paling saya pilih yang sekiranya menarik. Pertama tentu koran bagian olahraganya, kolom olahraga. Terus headline-nya, karena headline itu kan biasanya yang menarik ya, betul. Ada berita apa nih dalam 24 jam terkini yang terjadi di Indonesia. Itu biasanya dibaca sampai akhir seperti itu. Kemudian biasanya Miss, cara bacanya ini yang unik mungkin Miss ya. Gimana? Mungkin jarang dialami oleh sebagian orang. Kalau baca koran yang sekiranya menarik, tahu nggak sambil ngapain? Ngapain? Dengar lagu? Bukan. Minum kopi? Itu sudah biasa. Gimana? Sambil makan. Lah, ribet dong kayak. Enggak. Megang koran kan gede banget. Korannya nggak dipegang, tapi disimpan di bawah. Jadi kitanya makan. Jadi korannya jadi alas makan. Bukan jadi alas, jadi di depannya gitu. Jadi entah kenapa ketertarikan itu muncul gitu, Miss. Jadi ketika sambil makan, sambil baca. Itu nyambung, jadi makannya dapat, baca informasinya juga dapat, dan kebiasaan itu masih berlaku sampai sekarang juga. Makanya misalnya kalau sekarang mah nggak sambil koran, karena kan koran sekarang udah jarang ya? Udah jarang, udah semakin. Tahu nggak sih dulu kayak disuruh nyampul, misalnya kayak kado kan yang ada banyak di mana-mana koran, justru sekarang koran susah. Iya, jadi sekarang sudah jarang sekali muncul ya, bahkan koran-koran yang kemarin saya baca kayak soccer, kemudian bola itu udah nggak ada, udah tutup pabrik seperti itu. Jadi kan sekarang sudah semakin canggih teknologi ya Mas ya. Jadi betul digital, jadi orang-orang mungkin pasti lebih memilih di digital ya, karena informasinya kan selalu berjalan setiap detik. Kalau lewat koran kan kita mungkin akan ketinggalan. Nunggunya pagi. Nunggunya pagi. Jadi informasi yang kejadiannya sore kita harus nunggu besoknya supaya kita bisa tahu baca. Tapi kalau misalkan di digital saat itu juga kita bisa tahu seperti itu. Bukan Twitter. Ya betul. Apalagi Twitter ada kabar ada gempa di mana langsung ke Twitter. Iya betul, langsung trending seperti itu. Nah kalau sekarang semenjak koran sudah semakin berkurang, sama masih suka baca juga. Bacanya sambil makan pakai HP. Ya bahkan ya Miss ya. Ketika saya pernah mengalami kejadian yang mungkin unik, kuota saya habis. Terus? Pas kebetulan lagi makan, makanya saya hentikan dulu. Saya beli kuota. Karena terisi, harus sambil baca. Makan lagi dilanjutin seperti itu. Wow. Iya, jadi itu teman-teman. Demi baca. Iya demi baca, betul. Tapi ya nggak ada salahnya kan. Yang penting kan bisa baca seperti itu. Dari situ mungkin makanya buat ngobrol sama orang itu kan jadi lebih enak ya Miss ya. Kalau misalnya kita punya wawasan, pembendaharaan kosakata dan sebagainya yang baik, itu berawal dari mana? Dari koran itu. Maksudnya dari membaca seperti itu, dari literasi seperti itu. Gitu Miss. Kayak bisa terakhir deh ngomongin tadi antara koran fisik kan ya, buku fisik dengan tadi yang sekarang sudah di digitalize, sudah bentuknya digital. Mister sendiri lebih memilih digital atau fisik? Buku fisik. Jadi kita kan sekarang kalau dulu kan mungkin buku fisik ya Miss ya. Kalau sekarang kan sudah teknologi, ada e-book seperti itu. Kalau saya pribadi sih sebetulnya dua-duanya oke. Tapi kalau misalkan boleh disuruh harus memilih, saya lebih memilih yang buku manual. Buku yang fisik seperti itu. Kenapa? Yang pertama dari aroma bukunya. Itu mah jadi alasan semua orang nomor satu yang milih buku fisik itu karena beraroma bukunya. Jadi ketika buku itu baru dibuka, aromanya itu semerbak seperti itu. Ya, aromanya betul, aromanya itu khusus gitu. Ya, betul, maksudnya punya kekhasan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lebih fokus aja gitu. Kalau di e-book kan butuh baterai. Kalau misalkan sudah habis ya kita mau nggak mau harus berhenti dulu. Kayak tadi Mister kayak kuota habis beli dulu. Betul itu. Nggak perlu. Ya. Terus apa lagi ya? Lebih fokus aja intinya. Jadi lebih enak menangkap isi informasinya. Karena kalau di HP mah di ini ya elektronik takutnya ada gangguan distraction, ada WA masuk, balas WA dulu. Bener ya? Ada notifikasi IG
ke IG dulu dan sebagainya. Itu dari saya sih, lebih memilih buku cetak. Tapi bukan berarti buku elektronik nggak sama sekali anti ya, dalam artian saya meninggalkan buku elektronik. Tetap sesekali kalau misalkan lagi ada waktu luang ya baca, meskipun lebih prefernya ke buku cetak. Nah, kalau Miss gimana, Miss? Saya alasannya aku sama sih kalau disuruh memilih. Aku menggunakan dua-duanya. Aku membaca melalui keduanya. Tapi kalau memang sama ya disuruh milih, aku juga sebenarnya sama milih buku fisik dengan alasan yang hampir sama juga. Dan sebenarnya gini, Mister, yang ada ini tuh antara positif dan negatif sih sebenarnya dari e-book tuh ya, dari digital book. Kan kalau misalnya dari e-book ada fitur cari ya. Betul. Kita bisa langsung nyari keyword yang kita mau. Kita langsung nemu fokus ke situ. Nah, dari aku bacaan Mister katanya itu tuh salah satu yang membuat kita tuh mudah terprovokasi. Oh gitu. Iya, soalnya gini, kita tuh jadi mudah, Mister, karena kebiasaan nyari baca di digital gitu. Kita langsung cari apa yang kita temukan tuh langsung aja. Nah, kita tuh jadi kehilangan proses untuk mencerna informasi itu. Sementara kita baca buku gitu ya, buku fisik kan kita mau nggak mau harus cari dari awal gitu. Nah, itu tuh positifnya banget dari proses itu tuh kita tuh ada proses berpikir, proses mengelola informasi dibandingkan ketika kita langsung cari. Tapi apa ya, berarti tidak berarti buruk juga gitu loh yang digital tuh. Cuman ya itu ada yang namanya segala hal ya, ada seperti apa sih, dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Ya, dua sisi koin gitu. Positif, negatif dan ya seperti. Tapi kalau memang disuruh memilih, aku juga milih buku. Betul. Tapi apapun bentuknya ya Miss ya, baik cetak maupun elektronik, dua-duanya bisa kita pakai untuk membaca ya. Bukan berarti kita mewajibkan kalian untuk membaca buku fisik misalnya, atau mungkin sebaliknya kita mewajibkan kalian untuk membaca buku elektronik. Enggak. Metode atau bentuknya mah terserah kalian ya. Yang terpenting yuk sama-sama kita mulai dibiasakan untuk membaca buku seperti itu ya. Karena saya pernah dapat quotes atau pernah membaca sesuatu yang misalnya jadi ini intinya karena membaca itu kan salah satu keterampilan berbahasa ya Miss ya. Ada yang tahu apa aja Miss? Keterampilan berbahasa, membaca tulis, yang dimiliki oleh setiap orang, menulis, speaking itu berbicara, writing udah menulis, listening mendengarkan. Di kuliah saya dulu gitu Miss, ada juga skill, ada empat-empatnya. Mata kuliah membaca ada, menulis ada, berbicara ada, mendengarkan atau menyimak juga ada, seperti itu. Nah, membaca sama menulis itu sangat berkaitan Miss. Katanya dengan membaca kamu akan mengenal dunia. Dengan menulis, dunia akan mengenalmu. Wow. Tahu kan maksudnya ya? Dengan membaca, kita akan punya wawasan yang bagus. Sedangkan dengan menulis, mereka yang tahu kita seperti itu. Kita menulis, kita menulis punya karya, dunia jadi tahu siapa kita seperti itu. Dan itu seluruh itu tuh adalah bagian dari literasi. Bagian dari literasi. Jadi kalau pertanyaannya, baca buku itu penting gak sih, Mister? Sangat penting sekali. Jadi untuk bisa menulis, misalkan nih, kita jadi seorang yang penulis penyair misalkan, menulis cerpen, menulis novel, menulis puisi misalnya. Kalau kita tidak membaca dulu, mustahil kita bisa menulis karya-karya tersebut. Karena dengan membaca, kita jadi punya banyak wawasan di otak kita, Miss. Jadi kita jadi punya banyak inspirasi. Bukan berarti bakal sama ya tulisan kita dengan orang lain, tapi setidaknya kita tahu loh bahwa puisi itu kayak gini bentuknya, cerpen itu kayak gini, cara mengawalinya dan cara kayak gini. Nah, supaya itu muncul di hati kita, di pikiran kita, caranya ya dengan membaca dulu seperti itu. Jadi banyak banget ya Miss ya manfaat membaca ya Miss ya. Ikro, betul. Ikro gitu. Guys. Iya. Apalagi tadi ya di SNBP pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, penalaran umum, literasi bahasa Indonesia, itu semuanya berkaitan dengan membaca. Bahkan Miss kemarin saya sempat dapat cerita dari anak yang baru saja tes kelas 12. Katanya ketika dia tes di sampingnya ada anak yang tertidur. Itu kan bahaya banget ya Miss ya. Jadi wah itu mah bakal terbuang waktunya. Karena setahu saya ya Miss ya, waktu mengerjakan tes UTBK itu terbatas banget ya Miss ya. Kalau yang di saya Miss ya, di literasi bahasa Indonesia 30 soal, waktunya 45 menit. Mungkin kalau diartikan rata-rata kita harus bisa mengerjakan satu soal 1,5 menit. Itu tuh belum baca ya Mas? Belum membaca. Iya. Kalau di bahasa Inggris mungkin juga akan sama ya? 40 soal 25 menit kalau nggak salah.
ini lebih gawat lagi. Waktunya dengan jumlah soalnya perbandingannya lebih pendek lagi. Tuh, kalau seandainya kita tidak bisa memanage waktu dengan baik pada saat kita tes UTBK, wah kita akan kerepotan. Padahal sayang ya Miss ya, kalau seandainya ada soal-soal di SNBT yang sampai kita terlewatkan, itu sangat merugikan. Jadi poin kita nggak akan ada seperti itu, gitu Miss. Oke Mister, jadi pokoknya intinya, dari tadi kita ngomong panjang lebar juga, intinya satu ya nggak sih? Intinya satu, ya, betul. Intinya baca, betul. Kita ngomong panjang lebar juga ada baca pokoknya. Tapi kita nggak memaksa kalian harus membaca sekian buku dalam sehari, sekian lembar buku dalam sehari. Mulailah dari sesuatu yang kalian senangi dulu. Nah, intinya itu. Ya, misalkan kalian senangnya fiksi, novel, betul, yang genrenya roman misalkan. Karena kan anak-anak muda semua ya suka dunia percintaan misalkan. Mulailah baca dari hal-hal seperti itu. Iya, benar, Mister. Ya, terus kalau misalkan kalian sukanya non fiksi, berita-berita informasi yang sedang berkembang saat ini, mulailah baca-baca itu. Karena banyak ya sekarang kanal-kanal berita di internet. Semua tentu teman-teman punya ponsel. Boleh main ponsel kalau digunakan untuk hal yang baik, salah satunya tadi membaca, itu mah nggak apa-apa. Jadi 9 jamnya yang dipakai tidak sia-sia gitu, Miss. 9 jam itu bagi main sosmed berapa ya udahlah gitu Mister, pokoknya kita boleh lah kalian main IG, main TikTok, apalagi Twitter, YouTube atau sejenisnya, boleh-boleh saja. Kita juga main ya. Mister. Miss juga. Sedikit tapi harus bijak dalam bermain hal-hal tersebut. Mulailah bagi porsi bersosmednya untuk hal-hal yang positif. Buka mulai e-booknya. Kan sekarang banyak yang bisa e-book, salah satu keunggulannya selain praktis juga murah ya Miss ya. Bahkan ada yang gratis. Iya, jadi kita bisa download dari kanal-kanal apapun buku secara gratis. Ya ini ya Mister, apa sih namanya platformnya udah ada, semua sudah dipermudah sekarang. Semua sudah dipermudah, betul. Intinya udah bacanya. Betul, harus baca. Dimulai dari sesuatu yang kalian senangi terlebih dahulu. Oke, gitu ya guys ya. Jadi guys ya, baca ya guys. Waduh, kayaknya kita udah ada di akhir acara ya. Betul nggak teman-teman? Udah kerasa ya Miss ya. Aduh, topiknya ini yang aku sukai banget ya. Sama. Topiknya sangat menarik, makanya ketika tadi ada rencana mau ngadain ini, wah saya dong gitu. Jadi saya antusias karena ingin berbagi dengan teman-teman ya, seperti apa sih kebiasaan membaca Mister, terus apa yang kita sukai. Kalau Miss sendiri terakhir nih, siapa atau apa buku favoritnya dan siapa penulis favoritnya? Wow. Oke, ini biasanya pertanyaan yang aku harus pikirkan dulu, tapi aku udah tahu jawabannya. Buku favorite, all time favorite. Buku yang all time favorite itu ada satu buku judulnya The Catcher in the Rye, penulisnya J.D. Salinger. Oke. Kalau saya semua favorit. Tapi yang paling bukan judul ya, lebih ke tentang apanya. Yang sering saya baca tentang sesuatu yang berkaitan dengan bidang saya, bahasa Indonesia. Karena di situ ada banyak hal-hal yang menarik ya, kayak semiotika. Ada kan di bahasa Inggris? Tentu aja ada kan ilmu bahasa. Linguistik. Kemudian ada pragmatik. Semua itu Mister suka. Jadi ketika ada soal-soal kayak gitu di SNBT, itu yang paling pertama kali saya ajarkan ke anak-anak. Kalau semua soalnya tentang teks, yang anak bisa cari sendiri jawabannya dalam soal atau dalam teksnya, tinggal butuh ketelitian aja. Harus baca. Betul, itu mah anak bisa sendiri. Jadi saya pun ngajarinya nggak terlalu butuh tenaga ekstra seperti itu. Tapi hal-hal yang kayak tadi itu jadi fokus perhatian saya. Karena itu ada di salah satu subtes Miss, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Kayak misalnya nih Miss, terakhir ya, ada satu paragraf. Dinomorin 1 sampai 5. Di situ kita disuruh menemukan satu kalimat yang tidak efektif. Tidak efektif. Kalau bahasa Inggris biasanya yang irrelevant yang ditanyakan. Irrelevant, betul. Tidak relevan. Tidak efektif itu kan banyak yang bisa kategorinya ya. Mungkin teman-teman sering tahu karena kalimatnya boros. Itu hanya salah satu alasannya. Kenapa tidak efektif? Banyak, betul. Alasan lainnya kenapa
kalimat itu dinilai efektif. Bisa dimulai dari penggunaan ejaannya, diksinya, keparalelan kalimatnya dan sebagainya. Dan itu semuanya ada di subtes pemahaman bacaan dan menulis. Jadi teman-teman nih, khususnya yang kelas 11 sekarang, kelas 10 berikutnya, untuk bisa menguasai hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman bacaan dan menulis, yang tadi soalnya ada 20, waktunya 25 menit, kalian harus benar-benar akrab dengan yang namanya PUEB. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Wow. Gitu ya teman-teman ya. Itu pesan dari saya. Yuk mulai sekarang rajin-rajin baca hal-hal yang seperti itu. Perpus kita punya ya Miss ya. Ada. Di lantai 1. Dan yang tadi Mister bilang buku-bukunya semua ada di situ. Semua ada. Nggak ada akses ada, fasilitas sudah difasilitasi. Fasilitas ada, betul. Tinggal maunya aja. Ya, tinggal kemauan pada diri sendiri. Iya benar banget. Di bawah, aduh saya teh suka rada ini Miss ketika ruangan kantin lebih ramai daripada ruang perpus. Perpus memang tidak boleh berisik. Ya, bisa aja duduk ada di dalam tapi tidak berisik, Mister. Jadi suka kayak ngobrol mah di kantin, baca aja di perpus. Ya, itu kalau baca. Kalau enggak kan ini gitu ya. Iya, jadi mulai sekarang yuk kita baca. Manfaatkan fasilitas yang sudah kita sediakan ya Miss ya. Perpustakaan, bukunya banyak itu dari mulai fiksi, non fiksi, buku-buku pelajaran, betul, buku-buku yang menyangkut dengan bidang yang kalian inginkan, itu semua ada. Ayo kita ke bawah, kita ke perpus, kita baca buku seperti itu. Oke, sip. Nah, itu Miss mungkin untuk hari ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak kita episode pertama ya. Mudah-mudahan memberi manfaat ya buat teman-teman semua. Kita mungkin nanti akan ketemu lagi di seri-seri selanjutnya ya. Jadi insya Allah ke depan bakal banyak edisi-edisi atau episode-episode lainnya yang nanti akan hadir untuk kalian semua. Mungkin dari Miss ada yang mau terakhir disampaikan? Ada satu. Oke. Baca. Saya juga sama. Quotes yang tadi. Baca. Dengan membaca kamu akan mengenal dunia. Dengan menulis dunia yang mengenalmu. Oke ya? Dunia boleh tidak tahu siapa kamu, tapi dunia harus tahu apa karyamu. Supaya dunia tahu karyamu, baca dulu seperti itu. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Senang bisa hadir hari ini dengan kalian semua. Jangan bosan ya, kita ketemu lagi insya Allah di episode-episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Terakhir Miss. Deep Talk episode 1. This is our place.